Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama all player sekalian. Pengorbanan demi pengorbanan telah dilakukan oleh banyak karakter di Pulau Egghead agar bajak laut tepi jerami dapat lolos dari pulau tersebut. Pasalnya saat ini sedang terjadi Mega Buster Call plus berkumpulnya kelima kakek Sugiono di sana. Kekacauan di Pulau Egghead memuncak setelah film panas milik Dr. Vegapunk diputar di seluruh dunia, di mana informasi tabu di dalam pesan Dr. Vegapunk telah memancing kelima Gorosei ke Pulau Egghead. Pesan Vegapunk telah mencapai bagian akhir berbarengan dengan sudah siapnya bajak laut tepi jerami untuk berlayar menuju ke Pulau Elbaf. Lolosnya kru tepi jerami dari Pulau Egghead tidak terlepas dari pengorbanan para Vegapunk. Edison dan Atlas telah berkorban agar kapal Thousand Sunny dapat meluncur dari area Left Face. Sehingga saat ini hanya tersisa dua kloningan Vegapunk berboba Uhuy, yaitu Lilith dan York. York bertahan di Pulau Egghead dan menjadi sekutu dari pemerintah dunia. Sedangkan Lilith menjadi satu-satunya satelit Vegapunk yang berhasil melarikan diri dari Pulau Egghead. Bahkan Vegapunk asli pun meninggoy di insiden besar tersebut. Itu artinya Lilith sudah tak memiliki tempat untuk kembali. Namun sebagai bagian dari Vegapunk, Lilith masih memiliki impian yang belum terwujud, yaitu Vegapunk ingin menciptakan dunia yang dapat menikmati energi dengan sangat bebas, yaitu dengan menggunakan energi yang tak terbatas, energi yang hanya dimiliki oleh kerajaan kuno dan menjadi sesuatu yang tabu. Itu artinya Lilith harus menghancurkan pemerintah dunia terlebih dahulu agar bisa mewujudkan impian dari Dr. Vegapunk tersebut. Ditambah lagi, dia saat ini sudah resmi menjadi buronan setelah mempelajari sejarah tentang abad kekosongan dan mengkhianati pemerintah dunia. Selain itu, Lilith adalah satu-satunya satelit Vegapunk yang paling antusias ketika mengetahui mereka akan pergi dari Pulau Egghead. Sepertinya Lilith memang memiliki jiwa petualang yang besar, dan tempat paling cocok bagi Lilith untuk berlindung saat ini adalah di bawah bendera bajak laut topi jerami. Ditambah dengan fakta bahwa Vegapunk mengemban tekad Ohara dan pengetahuannya tentang abad kekosongan masih belum lengkap. Dan satu-satunya cara untuk mengetahui semua informasi tersebut hanya dengan pergi ke Pulau Laftel. Yap, Lilith resmi bergabung dengan bajak laut topi jerami. Lalu bagaimana nasib para kandidat boba-boba Uhuy lain yang juga memiliki peluang untuk bergabung ke dalam bajak laut topi jerami, seperti Bonnie, Yamato, dan juga Vivi. Nah, Bonnie, tujuan dia berlayar ke lautan adalah untuk menemukan ayahnya, serta jika beruntung, dia juga ingin bertemu dengan Nika. Kedua hal ini sudah Bonnie dapatkan di Arc Egghead. Selain itu, Kuma saat ini butuh perbaikan, serta Bonnie juga menjadi incaran pemerintah dunia, serta angkatan laut, karena dialah pemegang otoritas tertinggi dalam mengendalikan Pasifista. Sehingga tempat yang cocok untuk Bonnie dan Kuma bernaung saat ini adalah di dalam pasukan revolusioner. Kemudian Yamato, dia seharusnya sudah bergabung dengan bajak laut topi jerami setelah berakhirnya Aquano. Namun Oda berkehendak lain, karena Yamato lebih memilih untuk mengikuti jejak Oden sebelum pergi berlayar. Selain itu, Yamato juga memilih untuk tetap tinggal di Wano demi membantu Momo dalam menjaga Wano Kuni dari datangnya orang-orang jahat yang ingin kembali menguasai negeri Wano. Satu lagi, kalau benar Yamato bergabung menjadi kru topi jerami, otomatis Sanji akan turun kelas menjadi si nomor 5. Ups. Kandidat terakhir adalah Vivi. Vivi saat ini masih berada di markas pusat koran lampu merah milik Morgan. Dia sedang diincar oleh pemerintah dunia karena Im Sama menginginkannya hidup-hidup. Yap, sebelumnya Raja Cobra telah menitipkan pesan pada Sabo untuk Vivi, dan sepertinya Vivi akan berada di bawah perlindungan dari pasukan revolusioner. Nah, dengan bergabungnya Lilith bersama bajak laut topi jerami, maka seluruh kru pasti akan mendapatkan upgrade dalam hal persenjataan mereka, karena Vegapunk adalah pemilik otak paling jenius di dunia. Kita pasti akan melihat upgrade dari tongkat getar milik Nami, ketapel milik Usopp, tubuh cyborg milik Franky, dan juga kapal Thousand Sunny tentunya. Bahkan pada awal Arc Egghead, Zoro sempat meminta sesuatu pada Lilith, entah apa yang diinginkan oleh Zoro, dan hal tersebut akan terjawab di Arc Elbaf nantinya. Selain itu, dengan bergabungnya Lilith di bajak laut topi jerami, telah membuat bajak laut topi jerami menjadi kelompok Yonko yang paling ditakuti di dunia. Angkatan laut tak akan bisa menyerang bajak laut topi jerami dengan senjata terkuat mereka, yaitu Seraphim. Tanpa adanya Gorosei, Lilith akan menjadi pengendali tertinggi dari para Seraphim. Sehingga para angkatan laut yang akan menyerang bajak laut topi jerami dengan membawa Seraphim akan mati konyol. Selain itu, kejeniusan Lilith dibutuhkan untuk membuat ulang Mother Flame. Vegapunk menyebutkan jika di perang puncak nanti akan terjadi pertempuran antara senjata kuno, dan senjata itu akan diwariskan pada generasi penerus dari Joy Boy. Yap, sudah dapat dipastikan jika Luffy lah yang mewarisi tekad di milik Joy Boy. Luffy membutuhkan Mother Flame untuk menggunakan senjata kuno, dan saat ini satu-satunya sosok yang dapat membuatnya adalah Vegapunk dan satelitnya. Tanpa Luffy sadari, dia telah memiliki dua senjata kuno, yaitu Poseidon dan Pluton. Pluton dikatakan merupakan sebuah kapal perang,
di mana pastinya membutuhkan sebuah energi untuk menggerakkan dan menggunakan persenjataannya, di mana sumber energinya sudah dipastikan adalah Mother Flame. Sedangkan di pihak pemerintah dunia, mereka memiliki senjata kuno Uranus dan energi Mother Flame yang dapat dibuat oleh York. Dan perang puncak melawan pemerintah dunia semakin dekat. Namun bajak laut topi jerami masih belum siap untuk itu. Mereka masih terlalu lemah di hadapan para Gorosei, dan bergabungnya Lilith akan meningkatkan kekuatan tempur kru topi jerami dalam bidang persenjataan. Dan itu para kru juga harus melatih haki mereka agar bajak laut topi jerami benar-benar menjadi kelompok bajak laut terkuat di lautan. Bagaimana pendapat nakama? Apakah kalian setuju dengan bergabungnya Lilith ke dalam bajak laut topi jerami? Atau kalian memilih pemilik boba uhuy lain yang join kru SHP? Tulis pendapat